Dengan mundurnya Ibu Ratu Wula, maka tidak ada keterwakilan Sumba. Dia orang yang pintar, dia politisi sejati. Saya rasa ini bukan sebuah keputusan yang dibuat asal-asalan. Ini saya melihat bahwa ini keputusan yang sangat cerdas dari seorang Ibu Ratu Wula. Selamat datang di Podcast Reaction. Oke. Hey. Bro berdua. Yo. Baru-baru ini Pak Victor ulang tahun, Pak. Pak Victor sama. Pak Victor siapa? Laskodat. Victor Laskodat? Iya. Kapan? Baru-baru tanggal 17 nih. Tanggal 17 Maret? Iya. Perasaan beliau nih ulang tahun 17 Februari, bro. Soalnya baru-baru orang banyak bakar lilin di sebab tuan. Oh, Pertanyaannya bakar lilin untuk Pak Victor atau bakar lilin untuk Ibu Ratu Wula? Nah, baca di CNews, news. Baca Oke. di CNews. Di CNews bilang bagaimana, Bro? CNews bilang, karpet merah VBL, aksi bakar 1000 lilin, Nah. respon terhadap dinamika politik di NTT. Beta pikir waktu ulang tahun. Bukan, bro, orang ada protes. Beta kira waktu ulang tahun tanggal 17. Memang 17, tapi bukan 17 Maret, 17 Februari. Jadi seharusnya bakar lilin untuk apa? Nah ini, jadi katanya bakar lilin ini respon negatif, Oke. respon ketidaksukaan dari dinamika politik di NTT Iya. mengenai Ibu Ratu Wula yang mengundurkan diri. Jadi seolah-olah bahwa ketika Ibu Ratu Wula mengundurkan diri, itu berarti bersama saja memberikan karpet merah kepada VBL. Begitu. Oh, beta pikir ulang. Jadi sampai membawa tua senggol sendiri. Hati-hati, Om. Hati-hati. Ya, makanya Iya. orang yang ini. Jadi begini, itu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Apa betul Victor yang senggol ke Sejato Ratu Wula atau memang dia punya keputusan pribadi? Nah, menurut broker mana tuh? Jadi begini, kalau kita melihat pertanyaannya Om Eva tadi itu, yang pertama Ibu Ratu Wula ini kan ini dari segi politik ya, seorang politisi, Ya, Ya, politisi ya. sejati ya. pintar, Ya. Oke. ya kan? Ya. Dia orang yang sangat pintar, terbukti dengan latar belakang pendidikannya, kemudian bidang kerjanya, organisasi-organisasinya, ketua GMKI juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berkaca pada LHKPN itu, dia punya kekayaan yang luar biasa juga. Orang yang punya duit juga. Oke. Bukan orang yang asal-asal. Iya, Nah, iya. kemudian yang berikut itu juga ini bukan politisi kaleng-kaleng. Ya kan? Dia duduk di kursi DPR RI pada tahun 2019 ya. sampai 2024. Jadi ini bukan politisi kaleng-kaleng, bukan ece-ece ini. Bukan ece-ece. Nah, ketika dia mengambil keputusan yang seperti dia lakukan ini, apa mungkin dia tidak, kalau seandainya dia tidak menyukai keputusan itu, atau kalau dia dipaksa, atau kalau dia ditekan, apa dia tidak berontak? Nah, pasti berontak. Ini kan bukan era Orde Baru lagi. Betul. Semua orang bisa bersuara, ya kan? Semua orang bisa Media menyatakan sosial. pendapat Era lewat media keterbukaan. sosial. Iya, era keterbukaan. Jadi kalau mau dikatakan bahwa dia ditekan, itu sangat tidak mungkin sebenarnya. Ya. Karena ini bukan politisi kaleng-kaleng. Menurut bro gimana? Ya, orang punya nama besar seperti Ibu Ratu Wula dengan perolehan suara bahkan melampaui Victor Laskodat. Pasti sangat gampang untuk dia untuk lompat partai. Seandainya kalau dia ditekan. sekali. Ya kan? Partai sekarang kan terbuka Betul. sekali. Betul. Apalagi partai-partai ketika melihat dia punya backingan Iya. yang kuat, dia punya latar belakang massa yang kuat, siapa saja pasti akan merebut dia, berusaha untuk Betul. merebut dengan Ibu Ratu Wula. Tetapi sekarang yang jadi pertanyaannya, yang keluar di publik adalah dia dipaksa untuk mundur. Dia ditekan untuk mundur, untuk memuluskan jalan seorang VBL ke Senayan. Nah, ini kalau kita lihat juga Ibu Ratu Wula dia sudah keluar uang, pasti ya. Iya. Pasti. Energi
Pasti. Pasti. Tenaga itu semua pasti ya. Apalagi kan ada nama baik di situ yang dipertaruhkan, bro. Betul. Pasti dia sudah capek. Iya. Nama baik. Dan ketika dia mengambil keputusan ini dan kita tidak lihat di publik di mana dia bilang, "Oh, saya kecewa dengan partai." Atau ada statement-statement negatif. Tetapi semuanya santai. Nah, satu hal dari ini saya melihat bahwa ini keputusan yang sangat cerdas dari seorang Ibu Ratu Wula. Apalagi ketika dia sudah menjadi seorang politisi, otomatis kan dia punya staf ahli, tenaga ahli, dia punya apa namanya konsultan politiknya. Itu pasti dia punya itu semua. Dan otomatis pasti dia sudah berkonsultasi, sudah menimbang ini semua, baru dia mengambil keputusan seperti ini. Dan artinya itu bukan sembarang. Gitu. Dan orang terdekat dari Ibu RW ini kan juga seorang politisi. Suaminya juga Iya. seorang politisi, Betul mantan sekali. bupati. Mantan bupati, bukan kaleng-kaleng, bro. Iya, artinya dua-dua orang ini kan sama-sama pemain dunia politik. Ya, Jadi betul. pasti keputusan politik pasti sudah melewati berbagai pertimbangan. Betul. Nah, kembali ke waktu lalu saya sempat katakan ada strategi panah. Ya. Mundur dulu untuk melesat lebih jauh. Betul. Nah, itu Ya, yang ya. tidak dilihat. Banyak kalau saya melihat sekarang yang terjadi di publik, banyak yang menilai secara sepihak. Jadi semua yang keluar di publik sekarang ini merupakan opini. Benar, Ya kan? benar. Ini semua asumsi-asumsi dan oleh karena itu mudah sekali untuk ditunggangi ini. Mudah sekali untuk ditunggangi oleh lawan-lawan politik nanti ini. Iya. Iya. Kalau dari saya sederhana, seperti yang tadi sudah dirincikan bahwa dia orang yang pintar, dia politisi sejati, bahkan bisa dibilang dari keluarga berdarah politik, apalagi suami dan istri benar-benar terjun ke dunia politik. Saya rasa ini bukan sebuah keputusan yang dibuat asal-asalan ataupun sebuah keputusan yang berdasarkan desakan dari pihak tertentu. Karena ketika seseorang sudah mengeluarkan banyak budget untuk terjun bermain dalam pemilihan legislatif, tidak segampang itu walaupun partai untuk mendesak itu tidak segampang itu. Oleh sebab itu saya memang lebih condong bahwa ada yang namanya tawaran-tawaran politik, bargaining politik yang mengakibatkan Ibu Ratu Wula dengan senang hati Iya. melepas posisi sebagai calon legislatif. Dan saya memang juga kurang setuju bahwa ketika kita mendengar di luar sana banyak berita-berita, bahkan sampai ada podcast yang menyudutkan atau mengaitkan dengan Pak Victor Leskodat, saya kurang setuju sekali. Karena kita tahu bahwa di dalam pemilihan legislatif itu tidak bisa seseorang berperan sendiri. Oke. Ya, Dalam legislatif itu peran kolektif, benar sekali. peran partai. Contoh, Ibu Ratu Wula dengan puluhan ribu suaranya, 72 ribu suaranya, dia tidak akan bisa menjadi seorang legislatif terpilih kalau hanya dari suara dia sendiri. Iya. Tentu tanpa suara-suara partai yang lain. iya, tanpa suara-suara rekan-rekan Termasuk yang VDL lain, juga. termasuk Pak Victor sendiri. Iya, iya. Sebaliknya Pak Victor juga tidak mungkin bisa maju sebagai seorang legislatif terpilih Tanpa Ibu Ratu Wula. tanpa Ibu Ratu Wula dan teman-teman yang lain yang Sekali. menyokong sehingga mencapai 100.000 suara kan. Iya, iya. Oleh iya. sebab itu memang sangat, menurut saya ya, sangat ngawur ketika orang mengait-ngaitkan sesuatu hanya berdasarkan opini sepihak. Begitu. Jadi kalau dari saya seperti itu. Ya. Satu hal penting juga yang menjadi pembelajaran politik di sini adalah ini kita melihat bagaimana betapa dewasanya nasional demokrat ya. Partai Nasdem, ya. Betapa dewasanya Partai Nasdem di dalam mengambil keputusan. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari kader-kader partainya ini, mereka tidak berebut ayam, tidak berebut paha ayam. Ya kan? Benar. Ya. Benar. Bayangkan ini terjadi, banyak yang sudah terjadi di partai-partai lain. Ketika terjadi hal-hal pergolakan seperti ini, lihat kader partainya pasti saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Benar. Sudah banyak hal negatif yang terjadi. Tapi kalau kita lihat yang terjadi di Partai Nasdem ini, mereka sangat dewasa sekali dalam berpolitik. Benar, dan bahkan mungkin karena ini kasus pertama ya, sehingga orang shock atau kaget dengan peristiwa ini. Tetapi bisa jadi di kemudian hari orang akan menggunakan pola ini.
Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Karena memang secara landasan hukum pun tidak ada masalah. Ya. Tidak ada hukum yang mengatur bahwa seseorang yang terpilih tidak boleh mengundurkan diri, tidak ada. Oke. Oleh sebab itu, saya rasa memang KPU dan Bawaslu juga bakal mengiyakan. Karena memang tidak ada aturan yang melanggar itu. Ya. Begitu. Nah, saya coba menyeimbangkan. Di luar sana kan beredar juga bahwa ya ini menunjukkan bahwa Victor Laskodat lebih berkuasa dari Ibu Ratu Wula di dalam partai. Sehingga ada desakan-desakan dari dalam partai, dari tubuh partai yang membuat Ibu Ratu Wula mundur. Oke. Ya, jadi kira-kira begitu pandangan. Nah, itu memang yang membuat banyak opini muncul di masyarakat. Nah, kira-kira Bro berdua sendiri melihat itu seperti apa? Apakah ini karena pengaruh Victor lebih berkuasa atau bagaimana? Sekali lagi, respon yang dilakukan oleh Ibu Ratu Wula itu tidak menunjukkan bahwa oh ini karena Pak Victor berkuasa dan dia menekan. Karena Ibu Ratu Wula bebas melakukan apa saja sebenarnya. Ya kan? Dia punya suara yang besar, dia punya basis massa yang besar. Dia bisa bersuara di media, dia bisa bersuara di media sosial dimanapun. Untuk menunjukkan dan dia tetap mempertahankan posisi itu. Tetapi itu tidak dilakukan. Ya kan? Benar. Tidak ada hal-hal negatif yang dilakukan yang keluar dari mulut Ibu Ratu Wula yang mengatakan ini Pak Victor melakukan sesuatu manuver yang kotor. Tidak ada. Semuanya diterima dengan baik, keputusan yang baik. Bahkan Ibu Ratu Wula mengeluarkan statement bahwa dia dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Iya. Ya kan? Jadi tidak ada, ini bukan, itu semua penggiringan opini. Yaitu kalau menurut saya itu penggiringan opini oleh lawan politik sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita melihat pembelajaran politik dari sini, sekali lagi, ini keputusan yang sangat dewasa dari seorang Ibu Ratu Wula. Iya. Saya setuju dengan itu. Karena ingat bahwa dalam partai kita mengenal yang namanya hierarki. Mungkin benar secara hierarki di area Provinsi NTT, Victor Laiskodat memang memiliki power yang bagus, yang tinggi. Tetapi keputusan semuanya itu kan dikeluarkan dari pusat. Kita jangan melupakan itu. Jadi mengatakan bahwa ini semua karena desakan dari seorang Victor Laiskodat, saya rasa juga kurang tepat. Karena kembali lagi, ketika seseorang itu politisi sejati seperti Ibu Ratu Wula yang bisa dikatakan incumbent, tidak mudah untuk partai sekalipun menganulir posisi dia yang memang sudah jelas-jelas terpilih. Saya lebih setuju bahwa memang ada bargaining yang lebih tinggi seperti yang Ibu Ratu Wula sendiri statementkan. Nah, ini yang kemarin sempat kita bahaskan bahwa ada kemungkinan memang dia ditawari sebagai maju sebagai calon gubernur NTT yang di bulan November ini nanti, ataupun sesuatu yang mungkin terlihat masih tidak mungkin, tetapi dalam dunia politik kan segala sesuatu mungkin. Seperti mungkin saja kalau misalnya Nasdem bergabung dengan pemerintahan, beliau ditawari menteri, minimal wakil menteri. Kan begitu. Ya. Nah, untuk di posisi eksekutor, saya rasa itu hal yang diidamkan semua orang. Bahkan penawaran tertinggi dari seorang presiden kepada partai-partai adalah posisi menteri. Ya kan? Oleh sebab itu memang saya pun seandainya kalau di posisi Ibu Ratu Wula, seandainya ditawari posisi menteri, saya lepas legislatif pasti. Jadi bro, saya mau ngambil menteri. Jadi bro mau masuk Nasdem. Oh, bukan berarti masuk Nasdem. Sapu dong bro, sapu dong. Begitu. Ya. Begitu. Begini, kalau saya sarankan Bro jadi menteri. Kenapa tuh? Menteri ini komunikasi, Menteri Komunikasi, informatika. Informatika dan Komunikasi. Kayaknya kurang cocok buat saya, bro. Karena kan Superna orang NTT jadi Menkom Info. Tapi kalau Iya. menarik karena tadi Bro Einstein sempat singgung podcast. Beberapa hari lalu saya sempat menyaksikan sebuah podcast. Nanti boleh dicari judulnya kira-kira kasak kusuk politik Partai Nasdem.
Jadi ada 3 hal yang saya catat di situ. Dan menurut saya ini penggiringan opini yang cukup cukup luar biasa. Pertama, eh, Ratu Wula dipaksa mundur, yang mengakibatkan masyarakat SBD kecewa. Ya. Seluruh masyarakat SBD kecewa. Tanpa ada data yang konkret siapa-siapa yang kecewa. Apakah betul kan karena suara SBD untuk Ibu Ratu Wula 60.000 lebih. Nah, yang berikut, dengan mundurnya Ibu Ratu Wula, maka tidak ada keterwakilan Sumba. Tidak ada keterwakilan masyarakat Sumba di dalam DPR RI. Ya. Yang ketiga, nah ini yang paling jauh menurut saya, bahwa dengan mundurnya Ibu Ratu Wula bisa terjadi pemekaran. SBD memikirkan untuk berpisah dari NTT. Ya, saya rasa itu masih sebuah angan-angan kalau menurut saya. Kemudian yang berikut itu penggiringan opini semuanya Ya, menurut ya. saya ya. Ya. Karena apa? Karena kalau kita melihat fungsi dari seorang DPR RI bukan melihat Sumba Barat Daya. Kalau dia menjadi seorang DPR RI kemudian dia hanya melihat Sumba Barat Daya, dia gagal menjadi seorang anggota DPR RI Dapil 2. Iya. Karena apa? Karena tupoksinya adalah melihat Provinsi Nusa Tenggara Timur Dapil 2. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau orang bicara seperti itu tidak fair. Karena apa? Karena kalau kita lihat contoh orang Flores, ya kan? Dapil 1 itu diisi oleh orang Flores, ya kan? Karena daerah pemilihannya adalah bagian Flores. Sedangkan Dapil 2 ada juga orang Flores yang dipilih. Iya. Ya kan? Ya. Apakah mereka hanya akan melihat orang Flores? Tidak. Tetapi mereka duduk sebagai anggota DPR RI untuk memperhatikan NTT. Ya. Gitu. Kalau saya itu artinya gagal nalar. Ya. Karena justru dengan mengeluarkan opini-opini seperti itu, dia sedang menciptakan api untuk memecah belah. Karena ketika Ratu Wula naik misalnya sebagai seorang dewan, dia tidak mewakili Sumba, dia mewakili NTT. Dapil 2 NTT. Kan? Jadi kalau dia hanya mewakili Sumba, ya benar yang tadi Bro Fik bilang, gagal sebagai seorang anggota dewan. Karena tidak bisa hanya mewakili Sumba. Dia milik masyarakat NTT. Betul. Turun derajat saja jadi DPR provinsi. Iya, mending jadi kabupaten kan begitu. Iya. Yang berikut, pemekaran. Come on. Lagi-lagi hal yang bisa saya bilang gagal nalar ini. Karena Flores saja sampai sekarang nggak mekar-mekar lah. Betul. Jadi mau ngomong Sumba mekar. Itu sama saja seperti dia lagi memupuk api dalam sekam. Itu tidak bagus kalau mengeluarkan statement seperti itu. Dan menghubung-hubungkan dengan Victor juga saya rasa kurang tepat. Karena tidak mungkin satu orang menggerakkan satu partai. Yang ada satu partai menggerakkan semua orang. Jadi kalau menghubung-hubungkan dengan Victor, saya rasa patut dicek tuh. Mungkin ada unsur-unsur ketidaksukaan gitu kan. Jujur aja. Jujur aja lah. Gitu lah. Ya, artinya kita juga menghargai kebebasan berpendapat. Iya. Ya, oleh karena itu kan kita juga bebas berpendapat. Iya. Rencananya beta mau ke Sumba, Ke mana tuh? buka kios. Buka kios terus? Khusus Jual lilin. lumayan 2 minggu di sana kalau laku ada 1 batang ribu. Woi, mendadak kaya bro ya. Oke. Yuk, sampai di sini dulu ya. Ya, Pot reaction kita. sampai di sini dulu ya pot reaction kita. Karena kopi saya juga sudah selesai. Sama sudah habis. wedang jahe saya juga sudah habis. Ya. Tapi memang dari tadi ketemu di sini saya sampai mana-mana. Bukan. Kopi habis. Kopinya yang pergi. Ini mesti kita order lagi dari dapur Deka. LP Dakupang, Ya, ya. Deka Resto. Oke. Oke, thank you ya untuk Deka Resto, untuk SMK LP Dakupang. Siap. Salam Salam olahraga. Salam olahraga. Sampai jumpa di pot reaction selanjutnya. bye See you guys. bye.